Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswa angkatan 2022. Nah, pernahkah kita membayangkan bagaimana anak-anak bisa membaca Al-Quran hanya dalam waktu seminggu? Nah, mengapa mereka bisa membaca Al-Quran dengan begitu cepat? Nah, itu semua karena mereka menggunakan atau memakai metode Iqra. Nah, metode Iqra adalah metode yang sangat sederhana, praktis, dan telah membantu jutaan umat muslim di seluruh dunia untuk bisa mencintai Al-Quran. Nah, yuk kita bahas bagaimana metode ini muncul dan kenapa bisa efektif. Nah, metode Iqra adalah sebuah metode pembelajaran yang bertumpu pada pendekatan langsung, yang dimana siswa langsung diajarkan untuk membaca huruf hijaiyah tanpa perlu dieja atau dibaca atau dilafalkan secara langsung. Nah, metode ini tuh dikembangkan oleh Kiai Haji As'ad Humam, ya, pada tahun 1988. Jadi foto yang berada di belakang cover buku Iqra itu, beliau adalah Kiai Haji As'ad Humam. Beliau adalah pelopor atau pencetus dari metode Iqra ini. Nah, beliau ini bersama tim Tadarus AMM Yogyakarta menciptakan metode ini sebagai solusi atas lambannya metode lama yang perlu dieja seperti metode Baghdadiyah. Lalu apa tujuan dari metode ini? Ya, tujuan daripada metode ini agar anak-anak dan pemula itu bisa membaca Al-Quran dengan cepat, mudah, dan menyenangkan tanpa harus mengeja satu persatu. Jadi berbeda dengan metode Baghdadiyah yang dimana sistemnya itu atau metodenya itu harus dieja satu persatu atau per huruf. Sedangkan metode Iqra ini tanpa perlu dieja, jadi langsung dilafalkan secara langsung. Lalu apa saja karakteristik dari metode Iqra ini? Nah, karakteristik yang bisa saya munculkan daripada metode Iqra ini, yang pertama, langsung pada latihan membaca. Jadi siswa langsung dikenalkan pada huruf-huruf hijaiyah dan mulai membaca tanpa perlu terlalu banyak teori. Yang kedua, bertahap. Proses pembelajaran dimulai dari pengenalan huruf, kemudian suku kata, lalu kalimat, dan seterusnya. Karakteristik yang ketiga, sederhana dan mudah dipahami. Jadi buku Iqra ini dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Selanjutnya, tidak menekankan pada tajwid pada tahap awal. Jadi meskipun pada akhirnya tajwid diajarkan, namun pada tahap awal metode Iqra ini lebih fokus pada kelancaran membaca. Jadi tajwid yang diajarkan di dalam di dalam Iqra ini tidak terlalu mendalam, seperti hanya diperkenalkan kulit-kulitnya saja atau nama hukum tajwidnya saja. Selanjutnya, fleksibel. Jadi metode Iqra ini dapat digunakan dalam berbagai setting pembelajaran, baik klasikal, privat maupun secara kelompok. Selanjutnya, metode ini itu memotivasi. Adanya sistem evaluasi dan penghargaan dalam proses pembelajaran dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Nah, selanjutnya, setiap metode pasti memiliki keunggulan dan kekurangan. Nah, adapun keunggulan yang bisa saya munculkan daripada metode Iqra ini, yang pertama, mudah dipahami. Ya, karena fokus pada praktik, metode Iqra cenderung mudah dipahami dan diperhatikan oleh pemula. Yang kedua, cepat bisa membaca. Jadi siswa dapat mulai membaca Al-Quran dalam waktu relatif singkat. Nah, yang ketiga, dapat diajarkan oleh siapa saja. Jadi untuk bisa jadi metode Iqra ini tuh bisa diajarkan oleh siapa saja. Berbeda dengan metode seperti metode qiraati yang memang tidak boleh sembarangan orang memberikan pengajaran dengan menggunakan metode qiraati. Hanya orang-orang yang
memiliki cukup kapasitas atau pengetahuan tentang metode tersebut. Berbeda dengan metode Iqra. Metode Iqra ini bisa diajarkan oleh siapa saja dan tidak perlu memiliki sertifikasi atau apapun itu. Jadi kembali lagi metode Iqra ini bisa diajarkan oleh siapa saja. Nah, selanjutnya adapun keunggulan dari metode Iqra ini yaitu membangkitkan minat. Jadi metode Iqra yang menarik dan menyenangkan dapat memotivasi siswa untuk belajar Al-Qur'an. Nah, selain daripada keunggulan, ada juga kekurangan dari metode Iqra ini. Yang pertama, tidak menekankan tajwid pada tahap awal. Karena memang tajwid ini sangat penting untuk dipahami, ya. Namun pada metode Iqra ini tidak diperkenalkan tajwid di tahap awal. Meskipun di tahap-tahap pertengahan atau akhir itu hanya diperkenalkan sedikit saja, namun tidak mendalam. Yang kedua, harus atau membutuhkan bimbingan guru. Meskipun mudah, praktis, bimbingan guru tetap diperlukan untuk memastikan siswa membaca dengan benar dan memahami materi dengan baik. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode Iqra ini. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua senantiasa tetap terus mendalami membaca Al-Quran dimanapun kita berada, kecuali di toilet ya guys.